kelompok 4 akan menceritakan tentang Timun Mas dengan anggota Rista sebagai narator, saya Tikas sebagai Ibu Timun Mas. Oke, dan saya Apriani Purnamasari sebagai Timun Mas. Saya Yaya sebagai raksasa. Saya Mona sebagai petapa. Selamat menyaksikan Alkisah. Di sebuah desa di daerah Jawa Tengah, hiduplah seorang perempuan paruh-baya. Dia ingin memiliki seorang anak. Namun sayangnya, suaminya telah meninggal dunia. Dia sangat berharap suatu keajaiban datang padanya. Untuk meraih harapan itu, siang malam ia selalu berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar diberi anak. Pada suatu malam, harapan itu datang melalui mimpinya. Dalam mimpinya, ia didatangi oleh sesosok makhluk raksasa yang menyuruhnya pergi ke hutan, tempat biasanya ia mencari kayu bakar, untuk mengambil sebuah bungkusan di bawah sebuah pohon besar. Saat terbangun di pagi hari, Ternyata aku hanya mimpi. Mimpiku ini seperti benar-benar nyata. Aku harus mencari arti mimpi ini. Aku akan pergi ke hutan. dengan penuh harapan, perempuan janda itu bergegas menuju ke tempat yang ditunjuk oleh raksasa itu. Setibanya di hutan, Di mana ya bungkusan yang ditunjukkan oleh raksasa dalam mimpiku itu? Oh, ini dia ternyata. Hah? Hanya sebutir biji timun. Apa maksudnya ini? di saat perempuan janda itu kebingungan, tanpa disadari di belakangnya tiba-tiba ada sosok makhluk raksasa berdiri sambil tertawa terbahak-bahak. Jangan takut perempuan tua, aku tidak akan memakanmu. Bukankah kau menginginkan Apa? Raksasa yang ada dalam mimpiku. Apa maksudnya ini? Jangan memakanku, raksasa. aku tidak akan memakanmu. Segeralah pulang dan tanam biji timun itu. Bukankah kau menginginkan seorang anak? Kelak kau akan mendapatkan seorang anak perempuan. Dan jangan lupa, anak itu akan aku makan setelah dewasa. Baiklah, raksasa, aku akan memberikan anakku nanti kepadamu. Akan kutanam biji ini di dekat rumahku. Begitu perempuan janda itu selesai menyatakan kesediaannya, raksasa itu pun berlalu dari hadapannya. Perempuan itu segera menanam biji timun di ladangnya. Setiap hari ia merawat tanaman dengan baik. 2 bulan kemudian, tanaman itu pun mulai berbuah. Syukurlah, tanamanku sudah berbuah. Tapi kok hanya satu? Tapi ini sangat besar. Berwarna seperti tidak yang lainnya. Akan Hah? Seorang bayi perempuan sangat cantik. Dia akan kuberi nama Timun Mas. Aku tidak bisa berpisah dengan anak yang sangat kusayangi. Kenapa aku baru menyadari bahwa raksasa itu ternyata jahat? Timun Mas akan dijadikan santapannya. Aku tidak rela. Aku sedih sekali. Tanpa disadari, perempuan janda itu, Timun Mas sering memperhatikan ibunya duduk termenung sendirian. Kemudian di suatu sore, Timun Mas memberanikan diri untuk menanyakan kegundahan hati ibunya. Ada apa dengan ibu? Akhir-akhir ini kelihatannya ibu nampak sedih. Apa yang ibu pikirkan? Apakah ibu ada kesedihan? Barangkali aku bisa membantunya. Sebenarnya ibu tidak ingin bersedih, nak. Tapi bagaimana lagi? Ibu sangat bersedih. Ibu tidak ingin kehilangan kamu, nak. Hah? Apa bu? Apa yang sebenarnya terjadi? Aku tidak mengerti pertanyaan. Apa maksud ibu? Timun Mas, sebenarnya kamu itu bukan anak ibu, nak. Bukan anak kandung ibu. Lantas aku ini anak siapa bu? Katakan sebenarnya. Tenang dulu, anakku. Aku
akan menceritakan tentang dirimu yang sesungguhnya. Jadi, saat itu ibu bermimpi didatangi seorang raksasa sangat besar. Dia menyuruhku untuk mengambil bungkusan di hutan, tepatnya di bawah pohon. Dan bungkusan itu berisi biji timun. Timun itu berbuah timun mas yang isinya kau, nak. Dan kamu akan dijadikan santapannya, nak. Apa, Bu? Jadi aku ini berasal dari sebuah timun mas. Lantas aku akan disantap. Aku tidak percaya, Bu. Timun tidak mau bersama raksasa itu, Bu. Raksasa itu kan jahat. Timun sedih sekali. Aku sangat sayang ibu. Ibu kan yang telah mendidikku dari kecil dan membesarkan Timun. Ibu juga sayang padamu, nak. Ibu tidak akan memberikanmu kepadanya untuk jadikan santapannya. Ibu akan mencari cara agar kau selamat, nak. Terima kasih, Bu. Berhari-hari, Ibu Timun Mas memikirkan cara untuk menyelamatkan anak kesayangannya, tapi belum juga menemukan jalan keluar. Sampai pada hari yang telah dijanjikan oleh raksasa itu, Ibu Timun Mas belum juga menemukan jalan keluar. Hatinya pun mulai cemas. Dalam kecemasannya, tiba-tiba ia menemukan sebuah akal. Ia menyuruh Timun Mas berpura-pura sakit. Dengan begitu, tentu raksasa itu tidak akan mau menyantapnya. Saat matahari mulai senja, raksasa itu pun mendatangi gubuk Ibu Timun Mas. Hahaha. Hai perempuan tua, mana anak itu? Aku akan mengambilnya sekarang. Hahaha. Maaf raksasa, saat ini anak itu sedang sakit. Hahaha. Baiklah kalau begitu. Kalau begitu aku akan pergi, tapi kau harus menepati janji untuk menyerahkan anak itu nanti. Baiklah raksasa, mungkin 3 hari lagi anak itu akan aku sembuhkan terlebih dahulu. Aku akan menepati janjiku. Raksasa itu pun berlalu dari hadapan Ibu Timun Mas. Ibu Timun Mas kembali bingung mencari cara lain. Setelah berpikir keras, akhirnya ia menemukan cara yang menurutnya dapat menyelamatkan anaknya dari santapan raksasa itu. Ia akan meminta bantuan kepada seseorang petapa yang tinggal di sebuah gunung. Anakku, besok pagi-pagi sekali ibu akan mendatangi petapa, sahabat ayahmu dulu. Mungkin dia bisa membantu kita dari niat jahat raksasa itu. Iya, Bu, benar. Kita harus membinasakan raksasa itu. Timun takut akan raksasa itu. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali, berangkatlah Ibu Timun Mas ke gunung itu. Sampainya di sana, ia langsung menemui petapa itu dan menyampaikan maksud kedatangannya. Permisi Kiai. Oh, ada apa Nini? Ada apa kau tiba-tiba datang kemari? Begini Kiai, saya datang ke sini, saya ingin meminta bantuan Kiai. Apa yang aku bisa bantu? Begini Kiai, saya memiliki seorang putri yang diberikan oleh seorang raksasa jahat. Dia menyuruh saya agar saya menyerahkan putri saya ketika dia sudah dewasa. Namun dia akan dijadikan santapan oleh raksasa itu. Oh, begitu. Baiklah, aku akan membantumu. Tunggu sebentar ya. Iya Kiai. Tak berapa lama, petapa itu kembali sambil membawa 3 buah bungkusan kecil, lalu menyerahkannya kepada Ibu Timun Mas. Nah, ini berikanlah bungkusan ini kepada anakmu. Ketiga bungkusan ini masing-masing berisi biji timun, jarum, dan terasi. Jika raksasa itu mengejarnya, suruh sebarkan isi bungkusan ini, jelas. Iya Kiai, terima kasih Kiai. Kalau begitu saya pamit pulang Kiai, terima kasih. Ya, Setibanya di gubuknya, Ibu Timun Mas segera menyerahkan ketiga bungkusan itu kepada Timun Mas. Timun, Iya, Bu. Timun Mas. Iya, Bu, ada apa? Ibu pulang nak, membawa sesuatu untukmu. Sesuatu apa, Bu? Bungkusan nak. Bungkusan apa? Ini kan sangat kecil. Bungkusan ini berisikan jarum, terasi, dan biji timun nak. Ini harus kamu gunakan ketika raksasa itu mengejarmu nak. Bagaimana kita bisa mematikan
raksasa itu, sedangkan raksasa itu kan kecil, besar. Jangan takut, Nak. Kamu kan sudah punya senjata ini, gunakanlah ketika dia mengejarmu. Segera taburkanlah ya, Nak. Baik, Bu. 2 hari kemudian raksasa itu pun datang untuk menagih janjinya kepada Ibu Timun Mas. Ia sudah tidak sabar lagi ingin membawa dan menyantap daging Timun Mas. Hai perempuan tua, kali ini kau harus menepati janjimu. Jika tidak, aku akan memakanmu. Hahaha. Baiklah, aku akan menepati janjiku. Aku akan memanggil putriku sebentar. Timun, Timun Mas, putriku. Ada yang mencarimu, Nak. Siapa, Bu? Hah, raksasa? Aku takut, Bu. Bagaimana ini? Jangan takut. Kamu harus mendengarkan apa yang telah Ibu beritahu kemarin. Baik, Bu. Anak itu sangat lezat, aku semakin tidak sabar untuk menyantapnya. Kemarilah nak, mendekat. Aku tidak mau menjadi santapanmu. Melihat Timun Mas yang benar-benar sudah dewasa, raksasa itu semakin tidak sabar ingin segera menyantapnya. Ketika ia hendak menangkapnya, Timun Mas segera berlari sekencang-kencangnya. Hei Timun, marilah. Aku akan menyantapmu. Bagaimana kau ini? Ah, tidak, aku takut. Padahal, oh iya, Melari kemana aku punya bungkusan ini. Aku harus menaburkannya. Lari kemana kau Timun? Setelah kecapean, Timun Mas menebar biji timun yang diberikan oleh ibunya. Sungguh ajaib, hutan di sekelilingnya tiba-tiba berubah menjadi ladang timun. Dalam sekejap, batang timun tersebut menjalar dan melilit seluruh tubuh raksasa itu. Namun, raksasa itu mampu melepaskan diri dan kembali mengejar Timun Mas. Aduh, aku takut. Padahal ini kan sudah menjadi yang kedua. Rasakan. Jarum dalam sekejap. Jarum-jarum tersebut berubah menjadi rerembunan pohon senjataku yang tinggal satu. Ini bisa membinasakan raksasa itu. Hahaha, mau lari kemana kau Timun Mas? Timun Mas, marilah. Timun Mas. Hahaha. Dengan penuh keyakinan, ia pun melemparkan bungkusan terakhir yang berisi terasi. Seketika itu pula, tempat jatuhnya terasi itu tiba-tiba menjelma menjadi lautan lumpur yang mendidih. Alhasil, raksasa itu pun tercebur ke dalamnya dan tewas seketika. Syukurlah, akhirnya raksasa itu telah mati. Dan aku selamat. Bersyukur atas nikmatnya. Aku harus segera memberi kabar ini. Ibu, Ibu. Apakah kau selamat, Nak, anakku? Iya, Bu, saya selamat. Syukurlah jika kau selamat, anakku. Sejak itu, Ibu Timun Mas dan Timun Mas hidup berbahagia.